Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrida Nutasari dari kelas M2A dengan NPM 20 10 01 12 11 040. Saya dibimbing oleh dosen Helmawati SE MSI dari Universitas Bung Hatta dengan prodi manajemen. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bab 1 ruang lingkup analisis makroekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan analisis dasar dalam ilmu ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk, mikroekonomi dan makroekonomi. Dari mikro ke makroekonomi, salah satu aspek yang membedakannya corak dari setiap analisis yang dibuat. Analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam mikroekonomi yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau pasar. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada analisis dalam teori makroekonomi, lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam makroekonomi, yang diperhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi atas dasar corak dan makro. Mikroekonomi menitik beratkan kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan untuk kita menjelaskan tentang membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya atau disebut dengan resources. Yang kedua, mencapai kepuasan yang maksimum. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah yang terjadi pada perekonomian tersebut adalah 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah kenaikan harga-harga atau inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Baiklah teman-teman, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa dalam perekonomian yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Kita lanjutkan tentang pembahasan akibat buruknya pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran sesuatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkatan pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Penggunaan mengurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Hai, kita akan membahas tentang masalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi adalah presentasi pertambahan kenaikan harga
berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara lain. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Yang kedua, bekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Negara pembayaran merupakan data yang memberikan gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang perkembangan teori makroekonomi. Dalam tahun 1929 sampai tahun 1932, terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode itu dinamakan dengan The Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat pada menganggur dan pendapatan nasionalnya. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat pengangguran yang penuh. Pandangan tersebut dikemukakan oleh pandangan utama teori Keynes. Secara grafis, besarnya pandangan dalam buku tersebut mengemukakan beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor yang menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian. Kritik-kritik tersebut menunjukkan kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dari pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu dicapai. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Nofrida Montasari dari kelas M2A dengan NPM 20 10 01 12 11 040 dengan Ibu Elmawati SE MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.